Ya, selamat pagi semuanya. Ketemu lagi dengan Pak Rahma di kuliah Termodinamika 2. Ya, setelah pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang properti pada larutan ideal, untuk pertemuan kali ini kita akan bahas tentang excess property atau property excess ya. Oke. Tentang excess properties ya. Oke. Kita akan bahas tentang excess properties. Jadi apa itu excess properties atau property excess? Nah, kalau sebelumnya untuk campuran gas kita biasanya menggunakan yang namanya residual, residual properties. Tapi untuk excess properties itu biasanya lebih sering digunakan untuk larutan pada fase cair gitu, ya, larutan cair, nah bukan di gas, karena kan ini ya, biasanya liquid solution biasanya lebih mudah mengukur dari ini, dari temperature ya. Jadi sehingga property excess ini lebih sering digunakan untuk larutan cair. Nah, jadi definisi dari property excess itu adalah perbedaan molar property ketika dia berada dalam kondisi sebenarnya ya, dikurangi dengan properti larutan ketika larutan cair itu berada pada kondisi ideal pada temperatur, tekanan, dan komposisi yang sama. Jadi persamaan 11.82 ini disebut sebagai property excess. Jadi selisih antara nilai properti sebenarnya dari suatu larutan cair dikurangi ketika dia ketika dia berada dalam larutan ideal, larutan itu ya, seperti example 11.3 kita bisa nanti mengukur property excess-nya ya, molar property excess. Nah, kalau molar volume idealnya kan bisa 2000. Nah, tadi yang di example 11.3 ya, tapi actualnya ternyata tidak 2000. Nah, ada kelebihan atau kekurangannya, itu yang dinamakan selisih, itu yang dinamakan dengan property excess. Oke. M ini kan bisa apa saja, bisa ini ya. Jadi bisa bisa molar excess Gibbs energy, excess molar Gibbs energy, excess molar enthalpy, excess molar entropy ya. Oke. Nah, sekarang hubungannya apa antara excess saya kok bingung ya pakai ini. Aja deh. Nah, hubungan antara excess dengan residual itu kalau sebenarnya sama ya. Nah, kalau kita hubungkan, kita kurangin antara persamaan 641 dan 1182 itu akan jadi seperti ini ya. Nah, kalau kita masukkan M ini, kita ganti dengan molar Gibbs energy, nilainya akan seperti ini. Nilai molar Gibbs energy pada kondisi ideal gas ya. Nah, kemudian Gibbs energy pada kondisi ideal. Nah, ini pada kondisi ideal kan seperti ini hubungan propertinya ya. Jadi molar properti pada larutan ideal itu sama dengan mol fraksi dikalikan dengan molar properti pada kondisi komponen I pada kondisi pure-nya. Nah, MIG itu kan sama dengan ini juga. Nah, sehingga nilainya akan sama dengan ini. Nah, sehingga hubungan antara excess property dengan residual property itu bisa dituliskan seperti persamaan 1184 ini ya. Jadi seperti itu. Nah, sama dengan persamaan 1182, kita bisa menuliskan parsial molar excess property untuk komponen I itu seperti persamaan 1185 ya. Nah, oke.
Oke, sekarang untuk contohnya ya. Nah, contohnya tadi sudah saya berikan 11.3 ya. Jadi ketika dia V, nah di 11.3 itu kan kita punya V ketika dia tidak ideal. Molar volume larutan ketika tidak ideal kita punya nilainya misalnya A. Nah, ketika pada kondisi ideal itu kan XI kali sigma XI kali VI. Nah, kalau untuk biner kita bisa tuliskan X1 V1 plus X2 V2. Nah, ini kan nanti akan ada selisih ya antara V dengan V ketika ideal. Nah, selisih ini yang dinamakan dengan excess property ya. Nah, di example 11.3 kan ketika kita menghitung V-nya ada nilai. Nah, ketika ideal kita gunakan molar volume pada komponen pure-nya ya. Molar volume komponen I pada kondisi pure-nya. Nah, ini kan nanti ada selisih ya. Nah, V tadi, V tadi ini kan X, kalau untuk biner kan X1 parsial molar 1 plus X2 parsial molar volume 2. Nah, ini itu juga merupakan fungsi X1, ini sebagai fungsi X1, ini juga sebagai fungsi X1. Nah, yang ketika ideal itu ada X1 V1 plus X2 V2 ya. Kan ini nanti selisih antara V dengan VID itu dinamakan dengan excess. Nah, sehingga ini bisa kalau kita buat grafik pun V excess itu bisa juga merupakan fungsi dari X1. Nah, kenapa? Karena parsial molar volume komponen 1 itu merupakan fungsi X1, parsial molar komponen 2 itu juga merupakan fungsi X1. Nah, ini kalau kita kurangkan, nah kalau V1 pure-nya ya, molar volume pure komponen 1 dan molar volume pure komponen 2 itu konstan nilainya. Nah, ini kalau kita kurangkan kan juga akan menjadi fungsi X1. Sehingga kalau kita buat grafik ya, begitu pula dengan properti yang lain, sama ya, analog dengan tadi parsial molar volume. Nah, sehingga kalau kita grafikkan, ini contohnya adalah parsial molar molar excess enthalpy. Nah, molar excess enthalpy ini juga molar excess enthalpy. Ini contohnya ketika mencampurkan, kalau yang A itu adalah kloroform dengan N-heptan. Nah, kalau ideal gimana? Kalau dia ideal ya 0 terus nilainya. Sini fungsi X1 nilai excess-nya ya 0 karena excess itu tadi kan MA itu sama dengan M min M ID. Nah, kalau larutan ideal nilai ini M itu kan sama dengan nilai MID-nya. Nah, ini kalau digrafikan ya akan 0 terus. Nah, kalau karena itu tadi ada selisih dan selisih ini itu merupakan fungsi X1, makanya dia akan bisa bentuknya grafiknya bisa seperti ini, seperti ini, seperti ini ya. Nah, bisa ini ya. Tergantung ini. Nah, sehingga dengan kita mengetahui excess properties ini kita bisa tahu kelakuan dari larutan itu ketika ada perubahan X1, perubahan komposisinya. Ya, apa ya, saya analognya mungkin, maaf kalau apa ya, kalau ngambil contoh kehidupan rumah tangga kok mahasiswa belum banyak yang berumah tangga ya. Atau apa ya, nanti deh saya pikirkan. Oh, coba ini deh, kehidupan di himpunan aja dah ya. Nah, kehidupan di himpunan, Kadep itu mengharapkan sesuatu yang ideal ya, mahasiswanya mudah diatur, anggotanya mudah diatur, bisa diarahkan, bisa dididik gitu kan. Nah, kalau ideal ini tidak akan terjadi gesekan. Nah, X1 ini anggap aja tugas ya, anggap aja tugas ya. Dengan semakin banyaknya tugas, kelakuan dari anggotanya itu akan aneh-aneh nanti. Entah tugas dari dosen atau tugas dari himpunan itu sendiri, kelakuan anggotanya itu kan akan aneh-aneh. Dan itu juga akan mempengaruhi kelakuan total atau apa ya,
mempengaruhi kondisi total dari himpunan, dari departemen itu. Anggap aja departemen itu molar volume gitu. Nah, dengan banyaknya X1, semakin banyak X1 ini mungkin banyak beban, tugas, dan sebagainya ya. Bisa, kelakuannya kan bisa akan jauh dari ideal itu. Nah, yang diharapkan oleh Kadep dengan yang sesuai kenyataannya ternyata tidak sesuai harapan dari Kadep. Nah, ketidaksesuaian itu yang dinamakan dengan ekses itu. Ekses itu kan bisa, Kadep itu bisa jadi lebih marah, lebih pendiam, atau lebih apa gitu kan. Nah, itu jadi analoginya bisa seperti itu. X1 gitu ya. Nah, makanya bisa ada yang seperti ini, bisa mungkin kinerjanya departemen itu akan semakin turun. Nah, atau akan naik seperti ini. Nah, bisa naik kinerjanya, malah dikasih beban, oh anaknya malah semangat dan bisa ternyata yang diharapkan dari Kadep lebih jauh dari ideal, lebih bagus gitu, karena punya semangat yang tinggi, anggotanya gitu. Jadi apa ya, properti access itu bisa digunakan untuk menggambarkan nanti kelakuan larutan secara secara keseluruhan ketika ada perubahan komposisi di dalam larutan tersebut, namanya di larutan cair ya. Jadi nanti untuk memahami bagaimana sih cara mendapatkan nilai ini, excess molar enthalpy atau excess molar volume, nanti saya akan berikan paper untuk bisa dibaca dan direview bagaimana itu mengukur dan bagaimana mendapatkan grafik-grafik seperti ini dan mendapatkan persamaan-persamaan seperti ini ya. Persamaan excess molar properties terhadap fungsi X1 ini ya. Nanti saya akan memberikan paper itu biar lebih mudah memahami aplikasinya. Ini kan kalau di textbook hanya secara teori ya, biar lebih aplikatif. Nanti saya berikan itu, saya akan share papernya. Oke, sekarang kita ke excess Gibbs energy ya, ini. Dan koefisien aktivitas. Nah, nilai koefisien aktivitas ini nanti akan kita gunakan di chapter 12. Akan sering kita pakai untuk chapter 12, nah, sehingga harus dikenalkan sekarang ya. Oke, kita pakai persamaan 1142 ya. Nah, kita pakai persamaan 1142 untuk parsial molar Gibbs energi komponen I. Nah, persamaannya kan seperti ini ya. Ertelen fugasitas I, komponen I di dalam campuran, di dalam larutan. Nah, untuk ideal sendiri, itu kita pakai ini ya. Nah, ini kan Xi kali Fi, mol fraksi komponen I dikalikan fugasitas pure-nya komponen I, itu disebut sebagai hukum Lewis-Randall ya. Nah, kemudian kalau ini kita kurangkan, ya. Nah, ini kan akan jadi seperti ini. Ini bukan PI tapi Fi, kita topinya per Xi Fi ya. Nah, inilah yang dinamakan dengan disebut sebagai koefisien aktivitas. Jadi nilai fugasitas komponen I di dalam larutan yang sebenarnya dibandingkan dengan mol fraksi I, mol fraksi komponen I dikalikan dengan fugasitas komponen I ketika dalam kondisi pure. Nah, dari hukum Lewis-Randall ya, kita balik ke hukum Lewis-Randall nih. Yang 11.8 tadi. Nah, di sini ya, dari hukum Lewis-Randall ini Xi dikali dengan Fi itu sama dengan fugasitas komponen I di dalam larutan ideal ya. Nah, sehingga ini kalau kita tuliskan itu kan bisa saja sebagai Fi ya, fugasitas komponen I di dalam larutan yang sesungguhnya dibandingkan dengan fugasitas komponen I ketika berada di dalam larutan ideal. Jadi arti dari koefisien aktivitas itu ini ya. Jadi penyimpangan larutan itu dari kondisi idealnya lah, itu dinamakan dengan koefisien aktivitas. Satuannya apa? Ya, dia tidak punya satuannya. Karena fugasitas biasanya satuannya dalam tekanan, Xi kali Fi juga dalam tekanan, sehingga non-dimensionless ya, tidak ada satuannya. Nah, oke. Ini itu kan berarti definisinya adalah partial molar Gibbs energy dalam kondisi excess-nya.
Nah, ini ya, excess partial molar Gibbs energy. Ini kita substitusi ya, kita ganti GI min GI ID ini sama dengan partial molar excess Gibbs energy komponen I. Nah, ini ya. GIE sama dengan RT ln gamma I. Nah, kita ganti ini dengan gamma ya. Oke, sehingga nah, partial molar Gibbs energy, excess Gibbs energy itu kan definisinya itu sebenarnya ini ya. Jadi perubahan molar Gibbs energy ketika ada perubahan mol di komponen I di dalam larutan. Nah, ini jadi ini ya, itu kan definisinya sama dengan seperti persamaan 1192. Jadi ln gamma I ya, ln gamma I itu bisa digambarkan seperti ini. Nah, GE sendiri seperti tadi grafik ini itu juga bisa merupakan fungsi X1. Ini ada GE. Nah, ini kan juga merupakan fungsi X1 sehingga ln gamma I itu nanti bisa merupakan fungsi X1 juga. Nah, ini kan kemarin ketika membahas example atau di bagian 10.5 kalian pernah dikenalkan dengan istilah modified Raoult's law ya. Ln gamma I itu kan biasanya A kali X1. Ini yang paling simpel biasanya. A X1 square, A XI square misalnya. A IJ X1 XI square. Nah, jadi kenapa dia fungsi X1? Nah, ini tadi ya kalian sudah dapat. Nah, karena ln gamma itu merupakan ini partial molar excess Gibbs energy. Nah, molar excess Gibbs energy sendiri itu juga merupakan fungsi dari X1 ya. Nah, nanti di chapter 12 nilai ini itu akan macam-macam bentuknya ya, persamaannya akan macam-macam. Jadi tunggu saja, stay tune, nggak usah khawatir, nanti kita akan bahas chapter 12 dengan ketemu persamaan banyak ini ya, persamaan model-model untuk menggambarkan nilai excess Gibbs energinya. Nah, ini ya, jadi nanti juga untuk memahami ini model-model untuk menggambarkan excess enthalpy, excess molar enthalpy, excess molar volume, itu juga banyak model-modelnya. Nanti saya akan berikan paper, silakan dibaca dan dilakukan review. Oke, mungkin ini yang bisa saya sampaikan untuk chapter 11, mudah-mudahan bisa dipahami. Sampai ketemu lagi nanti di chapter 12 dengan saya lagi ya. Oke, nggak usah bosan-bosan untuk belajar Termo 2. Kita buat yang menyenangkan saja. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sampai ketemu lagi.